Sama juga. Memang Tidak benar, itu tidak benar pertanyaannya. Tuhan di perjanjian lama tertawa kok. Tertawa kok Tuhan di perjanjian lama. Lain kopanya. Kenapa Yesus lu ketika jadi manusia nggak ketawa? Ada Kenapa masalah apa dia? tentang ketawa? Itu tidak ada kaitan dengan keselamatan. Kalau tidak pernah tertawa manusia itu depresi. Kalau mau dibicarakan semua Gimana lu itu, mendapatkan keselamatan dari depresi? itu tidak penting bagi iman kami, tidak penting. Gimana lu cara mendapatkan keselamatan ketika orangnya saja depresi ketika hidup? Gimana caranya? Itu narasimu saja, terserah Anda. Lo ketika menjadi manusia, dia menjadi manusia, tidak pernah tertawa. Dia ada masalah dalam mentalnya. Kenapa Anda tidak tanya sekali di mana Yesus tidak berus gigi sekalian? Ngapain gosok gigi? Makanya itu pertanyaanmu sampah, tidak ada gunanya, tidak memberi. Lo ini gue nanya Tuhan lu, masa Tuhan lu sampah? Makanya bukan nanya Tuhan lu ketika menjadi manusia, manusia itu tertawa, menangis, bersedih, tersenyum gitu. Kenapa dia nggak pernah tertawa? Kenapa ditanya lagi? Kalau mau tanya semuanya? Karena isinya hidup Yesus itu hanya marah-marah. Kenapa lu nggak tanya sekalian apa Tuhan Yesus kawin anak? Nggak perlu. Nggak perlu. Ada Soal tertawanya aja, karena tertawa ini melambangkan kedewasaan dalam psikologisnya. Ketika jadi manusia dia tidak mampu menampung psikologisnya, ya ngapain jadi manusia? Itu ngapain jadi manusia? Lu sudah menggiring ke arah perkara-perkara yang tidak penting, makanya Anda Islam. Lo tertawa itu penting. Oh, bagi Anda orang penting. nggak tertawa nggak sehat ya. Tertawa itu membawa Anda ke surga. Iyalah. Hah? Di mana? Orang ketika masuk surga kan bersukacita. Bersukacita itu kan tertawa. Membawa Anda ke surga. Bersukacita itu kan tertawa. Itu keselamatanmu di dalam tertawa kalau masuk surga dengan ketawa. Iya, betul sekali. Itu terserah Anda, itu ibadah Anda, tapi dalam Kristen tidak ada bila kita ketawa. Nah, kalau gitu artinya Tuhan lu depresi. Kenapa dari depresi bisa ada keselamatan? Nggak ada, itu ajaran seperti itu. Kalau gitu buktikan Yesus tertawa, tersenyumlah seandainya. Buktikan Yesus tertawa. Untuk apa membuktikan itu? Apa manfaatnya bagi Anda? Tidak ada manfaat. Karena kalau tidak ada tertawa sama sekali dalam hidupnya, kalau tidak ada tertawa sama sekali dalam hidupnya, dia depresi. Itu tidak berarti. Itu tidak berarti bila Anda tidak dinyatakan itu tidak berarti dia tidak tertawa. Apa perlu semua dinyatakan apa semua yang dilakukan dalam hidupnya? Gospel kalian 4 loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 gospel kalian masih kurang. Masih kurang itu 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 ini loh. Nyatet kisah hidup Yesus masih kurang itu. Mau berapa banyak? Makanya dalam kita mengatakan kalau dinyatakan semua satu isi tidak cukup merampung. Memang tertawa itu berapa kitab habis? Yesus tertawa berapa kitab bisa habis? Coba gue tanya, berapa kitab bisa habis kalau soal tertawa? Tidak ada pentingnya tertawa itu di dalam apa penting dalam psikologis itu penting. Orang tidak pernah tertawa, dia tanda-tanda. Tapi itu cara pandang Anda. Kalau gitu Anda buat kita sendiri deh. Coba satu di sini. Coba jujur ya, ini orang-orang di sini ada nggak yang nggak ketawa dalam hidupnya? Ada nggak yang ketawa? Ada membawa Anda ke surga. Kalau Anda ketawa itu artinya bahagia, keselamatan di dalamnya. Silakan aja ke sana supaya Anda dikatakan orang kita. Tidak ada manfaatnya kalau Anda ketawa. Kalau nggak pernah ketawa, lu depresi. Tidak ada keselamatan dalam depresi. Tapi tidak ada maksud keselamatan, tidak membawa Anda ke surga. Artinya lu membenarkan ya Yesus depresi. Nah, terserah Anda. Iyalah. Silakan. Kecuali lu bisa membuktikan ada tertawa di dalamnya. Ya depresi itu mau saya balikan kepada Muhammad. Ya buktikan aja kalau Nabi tidak pernah tertawa. Misalkan orang depresi itu mengawini umur 54, mengawini anak 6 tahun itu depresi namanya. Ya salahin Yosef sama Ribkah. Ribkah 3 tahun, Maria 12 tahun. Bukan Yesus kan? Loh, itu ibunya Yesus. Membenarkan Tuhan tidak membenarkan perkara itu. Loh, kenapa Yesus lahir dari anak kecil kalau gitu? Tapi kenapa? Tuhan tidak menghalalkan, Tuhan tidak membenarkan perkara yang dilakukan. Kalau gitu kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan keluar dari anak kecil? Tetapi di dalam Muhammad bila turun celana, turun ayat. Nah, itu perbezaannya. Tapi Tuhan lu merasakan vagina. Itu perbedaan dia. Lu perbedaan gimana? Orang dewasa
menyusui kepada perempuan Orang dewasa, dewasa. itu normal Menyusui. nggak? Normal nggak? Tidak Normal normal nggak? kalau orang dewasa menyusui orang Nah dewasa. sekarang apalagi Tuhan, apalagi Tuhan menyusu, apalagi Tuhan menyusu dan juga menyoba vagina dari ibunya sendiri, apalagi itu, Bre. Makanya Jibril Itu nggak normal. Maryam. Itu nggak normal. Yesus, ini Tuhan lu Yesus, dia mencobai vagina ibunya, Dia menyusui Tuhan, payudara dia ibunya. berkuasa. Tuhan Yesus itu adalah Itu nggak Tuhan, normal sebab dia anjir. berkuasa. Itu incest namanya. Bagaimana? Itu incest namanya. Apa itu? Incest, aku tidak ngerti apa itu. Incest itu artinya lu bersetubuh dengan orang tua lu. Enggak, dia tidak menyatakan dalam kitab dia. Bahkan di dalam Al-Quran mengatakan Dia keluar dari mana? Dia keluar dari mana? Yesus. Benar. Yesus keluar dari mana Yesus? Lu keluar Yesus dari itu- lubang batu. Lu keluar dari lubang batu. Lu Lah, gua kan apa? manusia Lu bukan keluar dari Tuhan. lubang batu. Ketika Hah? gua Itu kan keluar dari dia vagina, gua sudah- kan nggak sadar. Firman Tuhan sudah mengatakan dia adalah manusia. Jadi manusia bukan jadi batu. Dia manusia, dia Tuhan bukan? Tuhan Jadi, kan? Tuhan di dalam keilahian. Sadar dia kan Ngerti ketika nggak? dia melewati vagina ibunya, dia sadar kan? Anda mau tanya tentang apa sebenarnya? Tentang Tuhan Ini nggak atau tentang bermoral. vagina? Yang Ini nggak vagina itu bermoral. bagaimana? Ini Tuhan kayak gini nggak bermoral. Bagaimana Anda katakan tidak bermoral? Karena Tuhan tahu bentuk vagina, tahu rasanya vagina, dan dia keluar dari situ, nggak ada moralnya. Jadi maksudnya Anda keluar dari vagina Anda tidak bermoral. Lah, Mama gua Anda Tuhan tidak atau bermoral. manusia gua Tuhan Jadi atau manusia? Anda terhina dari keluar dari Atau- vagina. Anda Tuhan lebih lu- mulia keluar dari lubang batu, begitu? Lah gua kan nggak sadar Ketika Anda gua. keluar dari lubang batu yang ada di Mekah itu Anda Gua kan mulia. manusia, Gitu. gua manusia kan? Jadi Anda terhina. Ya kalau gua Tuhan, gua terhina. Enggak, sekarang Anda terhina karena keluar dari lubang Enggak, karena gua batu. manusia. Gitu. Karena gua Tapi manusia. sekarang lu wakil, lu terhina. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Kalau gua Tuhan, kalau gua seorang Tuhan, kalau gua Tuhan, gua terhina gua. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Kalau gua Tuhan, gua terhina. Tuhan tidak menciptakan, Tuhan ciptakan segala sesuatu itu baik. Nah terus Tuhan kenapa ciptakan keluar dari segala vagina sesuatu itu dia? baik. Kenapa Tidak ada Yesus apa-apa, lu keluar dari lu gila, vagina? Siapa lu menghakimi sesuatu itu gila tidak hina? Kenapa Tuhan lu keluar dari Makanya vagina? Anda Islam. Kenapa Tuhan lu menyusui Bagaimana Anda payudara seorang mengatakan wanita itu hina? kecil? Bagaimana apa dari Riba? Lu punya lubang itu hina kan Riba? Tanya Riba itu. Riba. Kalau Unik Riva gimana, mengeluarkan Riba? Tuhan, Tuhannya hina itu. Ya tanya Riba dulu. Riba lu Unik, punya lubang Unik. itu hina enggak? Bodoh lah itu orang. Bagaimana Bukan, mau bukan, sesuatu bukan. hina? Kalau Tuhannya keluar dari vagina, Tuhannya hina. Iyalah, apa vagina itu hina? Bukan Tanya, vaginanya, Riba, Tuhannya, Riba, Tuhannya. punya lubang itu hina enggak? Riba. Tuhannya, Bodoh Tuhannya. lu. Bagaimana lu mengatakan Lu itu hina? Apa sih? Denger ya. Nih kalau sempat gua nih, dengar. Sempat unik ya Pin ya. Iya udah gua jawab dulu. Dia belum manggil nama gua, gua lagi sarapan lu gangguin Lu terhina. Aduh, diem dulu. Lu terhina. Bodoh kan Gua teman. lagi mau jawab, boleh nggak gua jawab? Jawab. Oke. Lubang Faras Bill. Jadi gini, diam, gue lagi jawab. Jadi nggak kebayang ya, seandainya gue tiba-tiba lagi jalan-jalan terus dibuntingin sama Tuhan, terus Tuhan keluar lewat itil gue, aduh gila nih Tuhan. Masa lewat, lu nggak lihat lu lubang gua lu lewatin Tuhan, enak aja lu senggol lagi itil gue. Masa ini Tuhan kepalanya nyenggol itil. Ini Tuhan apa ini anjir? Ini Tuhan apa? Apa vagina gua terberkati karena vagina gua bekas kelewatan Tuhan. Vagina gua langsung diletakin di museum karena vagina bekas lewat Tuhan. Hanya dikatakan mamanya punya terhina. Kalau sempat vagina gua adalah vagina tempat lewatnya Tuhan, gua yakin gua bakalan dikejar dan diincar banyak orang. Mungkin itu juga kali ya Bunda Maria tidak pernah ditemukan lagi karena takut dikejar sama orang. Karena vaginanya adalah vagina tempat keluar Tuhan, itu harus dimuseumkan. Bayang gak sih ini vagina lewat tempat Tuhan, itilnya pasti istil kudus. Itu jawabannya tuh, coba makanya otak dipakai gitu loh. Lu kalau orang Bayang gak vagina kudus? Vagina Unirifa telah melahirkan Tuhan. Tangkap Unirifa, jangan biarkan dia pergi kemana-mana. Penjarakan dia. Kenapa? Vagina harus dimuseumkan karena vagina tempat lahir Tuhan. Vagina kudus. anjir. Itu gua bakalan dimuseumkan. Katakan vagina terbaik. Makanya gue bilang juga, kalau misalnya kita mau ngomongin soal moral, kita ke Tuhan lu dulu deh gitu. Dari sekian banyak cara turun ke dunia, kenapa lewat vagina gitu loh?
Dari sekian banyak cara turun ke dunia, kenapa lewat vagina gitu loh? Minta maaf dengan mamamu. Itu Tuhan itu. Kalau manusia bayi kan nggak sadar keluar nih, bayi manusia nggak sadar, wajar, bukan perkara. Tapi Tuhan tahu itu vagina, keluar dari situ dia. Moralnya di mana? Maaf sana, 9 apa sih ini? dalam rahim, Ngomong apa sih lu nih? dia keluar lewat situ. Buset dah. Kebayang nggak? Ini seandainya kita kasih cerita ya. Udah kebenaran gue lagi gue lagi membuat simulasi nih Pin. Tiba-tiba Uni ya Pin ya. Ini jalan-jalan. Tiba-tiba Uni hamil kan. Berkatalah malaikat, Rifa, ya Tuhan, anak yang kau kandung itu adalah anak dari Roh Kudus. Berikan namanya Joni. Siap Tuhan, ya kan? Kejuan keluarin tuh Tuhan. Selfie dulu dong pas keluar. Selfie dulu, ada handphone kan? Selfie dulu. Buktinya gitu kan. Oke. Habis kan melahirkan Uni kan. Pas melahirkan, Uni yakin Uni nggak aman lagi hidup Uni. Mungkin Uni berspekulasi. Selama ini kenapa Bunda Maria tidak pernah diketahui kehidupannya? Pasti dia kabur kemana-mana. Soalnya apa? Orang bakalan nyari vagina dia Pin. Ini vagina wajib di museum kan Pin. Udah siap itu. Uni langsung update story dulu buat bikin PT nih bahwa Uni melahirkan Tuhan di video, bikin PT. Story Kevin, story. Gini, apa namanya, captionnya gini. Meki gua melahirkan pencipta alam semesta gitu. Anjing, mantap tuh Meki. Meki Kudus. Keluar dari Meki gua juga. Gimana nggak terkenal tuh Meki? Hati-hati loh. Enggak, kalau seandainya Meki itu berarti kalau Meki itu pas ngeluarin Tuhan terberkati nggak sih Mekinya itu? Bercahaya silau. Itilnya Mau ngomongin moral, Tuhannya keluar dari vagina mau ngomongin moral. Aduh, anjir. Oke, moral. Oke, kita cerita vagina. Jadi Nabi Islam Storing Pin. Bagaimana Maryam diciptakan dari lubang vagina? Jibril menutup lubang. Menjawab. Siapa yang menjawab? Anak itu tidak bisa itu. Ya, ini masuk Uni. Itu Jibril menutup vagina Maryam. Oke, gue jawab. Jadi umat Islam itu Tuhannya itu maha mulia. Ya, tidak membutuhkan vagina untuk lewat, tidak memerlukan itil untuk lewat. Ketawa dulu, sopan, hormat dulu. Gila, kita lagi ngejawab. Ya, bagi dulu Rifa bicara. Nah, tapi Isa Meki Kudus. Itil Kudus. Ini lagi vagina sedang berbicara. Nggak kebayang nggak sih? Itilnya kok Kudus? Yalah, tempat Tuhan pernah lewat di sini. Nggak, kalau Tuhannya gayanya maksudnya bokongnya duluan ya, kalau anak bayi itu keluar Pin. Kalau bokong duluan Pin ya, di kepalanya kan ke bawah tuh Pin. Dia nggak kesenggol itil hidungnya Pin. Tapi kalau kepalanya ke atas Pin, itu mulut sama hidung kesenggol itil loh Pin. Lah gimana kalau yang keluar kaki kiri sama tangan kanan dulu? Gimana coba? Nah, tetap kepalanya ketemu itil. Kalau dia ngadap ke belakang nggak kena, tapi kalau ngadap ke depan kena itil. Serius. Kebayang gak sih Tuhan pernah nyium itil? Aduh, anjay. Iya, bukan pernah. Dia tahu tuh ya Pin. Karena dia punya kesadaran Tuhan ya Pin. Dia mikir nih, waduh lewat itil gue gitu. Jadi maksudnya kemana nih Rifa? Maksudnya itu hina gitu. Kenapa? Dia punya vagina. Enggak, bukan. Si Kelvin salah, bukan vagina hina Pin. Vagina kudus ya Pin. Vagina kudus. Vagina kudus. Tuhannya yang hina. Yang hinanya Tuhan, bukan vaginanya. Vaginanya lebih mulia daripada Tuhan. Yang hina itu Tuhan karena lewat vaginanya kudus karena melahirkan Tuhan. Iya, nggak bisa dari vagina najis nggak bisa Tuhan keluar. Dia kan penguasa, vagina kudus Udah gua bilang kalau masuk room ini, room Kian Santang jangan menghujat, balik ke hujat kalian, mampus kalian semua. Ya kan. Iya, jadi keren banget tuh ya. Saya sebagai perempuan merasa bangga dengan adanya Tuhan yang lahir lewat Meki. Setidaknya Meki dihargai di dunia ini ya. Meki Kudus, keren banget tuh.
Lihat. Makanya pencipta alam semesta pada Jumat keluar dari Mekiku anjay. Kan gitu ya. Ini pencipta itu gini Pin, seandainya dulu tuh udah ada ya para saintis itu kan Pin. Itu perempuan yang Bunda Maria tuh kalau ketangkep zaman-zamannya Marco Polo tuh. Kan orang udah pada tahu tuh kalau ini tempat Tuhan lahir. Kalau waktu zamannya Paus Urbanus kan meneriakkan ke orang Eropa tuh, mari kita ambil makam Tuhan aja direbut Pin, apalagi tempat itil Tuhan keluar tuh. Mari kita rebut itil tuh yang tempat Tuhan keluar, cari sampai dapat. Kalau ketemu di museum ini tuh Bunda Maria, dikasih ini tuh dikasih. Unik gimana kalau ayatnya direvisi sama LAI? Oh ternyata Tuhan Oten itu lahirnya di Sesar. Gimana tuh nih? Berarti nggak lewat itu? Enggak juga sih, nggak mungkin lah disesar ke Akang. Ya? Dia kan mengalami proses manusia secara normal, Kang. Ya, kan dia harus menggenapi itu. Juga normal sekarang. Ya, ayo. Itu nggak normal sih. Lagian nggak bisa lah, belum ada proses sesar waktu itu. Terus kebayang gak sih dikejar-kejar kan sama para saintis, mari kita serbu, kita cari perempuan yang telah melahirkan Tuhan. Buat apa? Tetek dan vaginanya adalah tetek kudus, vagina kudus. Mari kita letakin di museum. Wah keren banget. Pernah dikenyot Tuhan. Pernah dikenyot sama Tuhan. Sambil kenyot yang kanan pegang yang kiri. Anak kita mungkin tanya mak, kalian punya anak-anak kalau dia ngenyot tetek sebelah kanan, tangannya yang sebelah kiri dipegangin kan? Ngeramas. Bener gak? Ngeramas. Semalam. Enggak, emang betulan, emang gitu. Anak-anak kecil tuh gitu. Kan, semalam praktik kayak gitu kan. Makanya Enggak, iya, kayak gua gitu. Anak gua tuh yang cewek lahir ya. Dia tuh kan netek sebelah kanan. Tangannya tuh megang-megang tuh pentil yang sebelah kiri tuh. Gitu anak kecil. Tuh, ibu-ibu mah pada bilang gitu. Berarti Tuhan lu berarti punya kesempatan mentil-mentil juga tuh sambil ngenyot mentil gila. Dia sadar lagi kalau dia Tuhan ya kan. Kebayang nggak kalau itu si Kelvin mah nggak sadar, Kelvin masih kecil. Tapi kalau dia sadar sebagai Tuhan, kenyot sebelah kiri, pentil sebelah kanan, gila. Si Blon malah ketawa. Tetek kudus. Aduh, vagina kudus. Tapi seneng gue, walaupun nggak ada Tuhan perempuan, setidaknya vagina lebih mulia daripada Tuhan sih. Iya. Vagina kudus. Ini cowok seneng banget kalau sama perun kayak gitu itu, Iya, jadi teman-teman ya, ini adalah konsekuensi menuhankan manusia itu akan menjadi asbab penghinaan terhadap Tuhan. Terbayang nggak kalian kalau Tuhan lahir dari vagina manusia, lubang keluarnya air kencing? Kebayang bagaimana derajat Tuhan begitu hinanya ketika harus melewati lubang sempit. Bayangkan itu. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Ini si kebenaran kena pelanggaran sama TikTok. Iya, memang orang Islam gitu. Orang Islam. Dia kena pelanggaran ke orang Islam. Enggak, dia repot. Udahlah, enggak apa-apa. Emang gue pikir nggak apa-apa. Ini aduh, Kristen. Gue nggak terasa sih kalau apa-apa terjadi. Yang penting kebenaran disampaikan. Makanya satu kebenaran. Makanya di dalam Islam itu nggak ada kebenaran. Di dalilnya pun nggak ada yang katakan dia kebenaran. Makanya dikatakan Allahnya penyesat. Iya, Tuhan lu bener lewat dari vagina kudus. Udah yang paling bener Tuhan lu dah. Tuhan kita penyesat. Tapi Tuhan lu yang butuh iblis untuk menyelamatkan roh pada hari Tuhan. 1 Korintus 5:45. Sampaikan pada saya di mana mengatakan Allah itu. Iya, Tuhan kita menyesatkan, betul. Beda sama Tuhan lu. Tuhan lu justru diuji sama iblis. Tuhan lu loh dosen pengampunya aja iblis, diangkat lagi sama roh. Habis diangkat sama roh diancam lagi sama iblis. Menyembahlah kepadaku anak Allah, akan kuberikan kau kekuasaan. Hebat nih iblis nih. Sama ini levelnya. Tuhan yang benar kan unik ya. Tuhan yang benar itu kan yang maha memberi petunjuk dan maha menyesatkan. Itu Tuhan yang benar. Iya. Semua decision makernya itu ada di dia gitu. Yang Tuhan Bani Israel gitu juga, Pin. Dia yang menciptakan evil. Tadi malam si Haleluya ketampol dia di situ. Di sini tapi yang di sini yang lucu. Dia menciptakan kejahatan iya, tapi dia yang disesatkan juga iya gitu. Ini Tuhan kok disesatkan? Terus Tuhannya diuji lagi, Pin. Keimanan Tuhannya diuji lagi sama iblis. Ini dosen pengampu kok iblis ya? Ngasih ujian iblis loh Tuhan lu. Ngadi-ngadi yang ngajarin siapa, yang ngasih ujian siapa? Heran gue. Itu dia. Tuhan lu gini amat.
Tuhan tuh Maha Pencipta, Maha Kuasa, disesatkan aja. Kayak tolo-tolo ini Tuhan. Di Islam. Tolo-tolo, apa itu tolo-tolo? Apa itu tolo-tolo, Pin? Unik. Ya tolo-tolo, L-nya kurang. Itu coba unik dilihat Maleakhi 3 nomor 8 sampai 9. Maleakhi 3 nomor 8 sampai 9. Ini Tuhan lo nih, lucu banget ya. Tiga, 8, 9. Iya. Kata dia, aduh salah cari lawan gua. Mikir dia tuh. Kenapa? Masih di sini. Wah, Tuhannya ketipu. Tuhannya ketipu. Tuhannya kena tipu anjir. Bentar gue gedein dulu bentar. Nanti aku gas nanti kalian kata penghujat. Loh, kita kan udah setuju Tuhan kami itu Maha menyesatkan, Maha pemberi petunjuk. Tidur. Nanti Loh, gas. Anjay, Tuhannya ketipu coy. Mau aku gas. Iya, gas juga dong. Udah gas aja. Gas aja supaya kita nanti ke perkawinan domba, ke perkawinan anak domba gitu loh. Kalian sudah berapa orang pun enggak bisa menahan. Enggak, lu sekarang udah lembek soalnya, nangis. Nah, aku lagi tenang. Nangis, oleng lu oleng lu. Lu baru ngerti kan lu baru Tuh ngerti. baca. Coy. Baca coy. Itu apa stikernya geser? Ini judulnya Tuhan kafir. Apa sih itu Tuhan? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan, anjay kayak pendeta. Jadi Tuhan butuh persepuluhan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Tuhan kok ditipu, Anjing deh, Tuhan lu bego-bego gini ditipu. Dibego-begoin Tuhannya. Dibegoin rame-rame. Itu bangsa Israel. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Iya, Tuhan kami membalas tipu daya, Tuhan lu malah kena tipu. Apaan sih lu? Kalau Tuhan kami ini loh, manusia yang mau menipu Allah, mereka menipu dirinya sendiri. Tuhan lu malah kena tipu. Yalah, sebab manusia kan penipu, maka Allah mau penipu. Makanya Loh, manusia penipu kok Allah penipu? Tuhan kami itu Tuhan yang pembalas. Ia membalas orang yang menipu bukan dengan dibunuh. Kalau lu nipu ya balas aja tetap tipuan, karena Allah Maha Adil. Tuhan lu malah kena tipu. Apaan sih ini Tuhan gua kena tipu? sumber penipu. Bagaimana yang membalas? Tuhan lu korban tipuan, Tuhan lu korban tepu-tepu Tuhan lu. Maleakhi 3 nomor 8. Jadi gini. Kawan-kawan di bawah ya, dipilih mau menyembah Tuhan yang Maha membalas tipu daya atau menyembah Tuhan yang Maha kena tipu. Yang mana silakan dipilih. Sumber penyesat Tuhan lu kena Pin, tipu. Tuhan lu bayang nggak Pin? Disesatkan Tuhan lu. Pin, Tuhan lu disesatkan ini, ya. Pin, kebayang nggak Pin? Kalau Yesus hidup di zaman sekarang, berapa kali kena pinjol dia Pin? Waduh, dia ini bangkrut dia, direbut semua. Dari dulu juga dia minta dari sedekah itu manusia yang menyesatkan, menipu. Letap, ya siapa yang ditipu di situ? Siapa yang mengajar menipu? Allah, kata Allah mengajar. Siapa yang ditipu di situ? Malu ya? Siapa yang ditipu di situ? Tuhan yang ditipu, karena manusia itu mau menipu. Tapi dia tidak ditipu. Dia mengatakan bisa ditipu aja Tuhan ya. Jangan jadi Tuhan. Kalau masih bisa ditipu orang, jangan jadi Tuhan. Cobaan menipu tidak. Katakan aku tertipu. Katanya nggak ada aku tertipu katanya. Coba dibaca lagi Unik. Coba dibaca lagi Unik. Baca yang baik tuh ya. Bacanya tuh gini. Bolehkah manusia menipu Allah? Diam dong, kita lagi baca. Ini firman kudus loh. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan lu ketipu. Iya, Tuhan lu ketipu deh. Enggak ada. Tuhan tidak tertipu. Anjir, Tuhan dia kena hipnotis ini. Digebuk pundaknya langsung cengok dia. Gitu dia. Makanya Tuhan saja tahu mereka menipu. Bagaimana Tuhan itu maha tahu, makanya dikatakan kamu menipu karena Tuhan maha tahu. Enggak macam seperti Islam. Gini loh, esensi Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Bagaimana mau ngerti bagi gantian dong.
Gini loh, Tuhan itu maha mengatur segala sesuatu. Dia maha membalas. Contoh, Nahum 1 ayat 2. Tuhan lu maha pendendam. Tuhan kami bukan Tuhan pendendam. Tuhan kami membalaskan. Lari dulu ke sana. Temponya turunin dikit, Un. Ya. Bagaimana Allahmu tuh boleh jadi penipu, penyesat. Tuhan kita membalas tipu daya. Tuhan lu kena tipu. Betul penyesat. Tuh, yang penyesat itu justru Tuhan lu nih, gue tunjukin Tuhan penyesat. Tidak ada itu. Ya udah gue tunjukin. Pemahaman Anda. Iya, bentar gue tunjukin, sabar. Sabar. Sumber. Iya. Sumber. Iya, ayo kita bahas. Ayo, sabar. Ya, kita bahas. Tenang. Nih. Ya, silakan. Tenang, kita lihat. Bagaimana Allah itu jadi sumber. Sumber. Iya, sabar. Allah itu Jangan tantrum dong, biasa aja. Paling agung di atas, enggak ada di atas. Iya. Tuhan kami menipu daya kafir, Tuhan lu ditipu oleh kafir, gitu loh. Ditipu sama orang kafir Tuhan Tuhannya. lu ditipu kafir, bre. Tuhan lu ditipu kafir. Nih, Tuhan lu nih ya. Ini Tuhan lu ya. Tidak tertipu. Tuhan kami itu tidak tertipu seperti mana? Iya udah. Tuhan lu nggak nipu ya. Kalau gitu bakar aja maleakinya, dibakar aja maleaki 8. Tuhan lu nggak nipu ya. Oke, yuk teman-teman baca Yeskiel pasal 14 nomor 9. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda, di sini masih tergoda nih. Coba lihat ini nih. Kita lihat ini, yuk. Nah, ini terjemahnya diganti-ganti nih. Mana lu suka? Nah, baca. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Aku Tuhan yang maha tinggi. Wah, udah Tuhan lu emang bangsat banget, udahlah ketipu, penipu lagi. Parah nih Tuhan. Ini ya ditipu, ya nipu ya Tuhan. Apa sih ini gembel Tuhan lu ya? Gembel banget. Nipu iya, ditipu iya gitu loh, semua aja. Nggak ada, itu salah. Aduh, ini apa? Ini apa Baca dulu yang baik. Baik dulu. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Gua tampol. Nah, nih. Anda itu tukang mempelintir. Baca. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan telah menipu dia. Kemana? Apa sih ini? Ini Tuhan penipu nih. Kalau Tuhan penipu nih, enggak gini loh. Kalau Tuhan membalas tipu daya, itu sama kayak pemerintah kita nih. Pak Jokowi itu mengizinkan menghukum mati terpidana kasus narkoba. Apakah Pak Jokowi pembunuh? Jawab. Apa itu? Pak Jokowi mengizinkan terpidana mati kasus narkoba untuk dieksekusi. Apakah Pak Jokowi pembunuh? Bukan dia. Pinter. Begitulah Tuhannya umat Islam, memberikan hukum kepada pelaku kejahatan. Kalau dia penipu, maka hukumannya adalah ditipu. Sekarang Tuhan lu, kenapa dia menipu para nabi? Siapa yang mengatakan itu Quran? Quran itu siapa yang mengatakan? Kenapa Tuhan lu menipu para nabi? Nggak ada, itu salah. Itu tidak baca. Itu buktinya tertulis, jikalau ada seorang nabi yang tertipu, maka aku Tuhan yang telah menipunya. Ada, lu nggak baca semua. Maksudnya baru lucunya gini Unik. Nggak ada. Semua hujatannya orang Kristen yang kepada Islam balik lagi ke Kristen. Tuhannya itu kan bertubi-tubi loh, Pin. Terus itu. Ini Pin. Izin. Akang mau beli bubur dulu ya. Ini kan moderator. Ya, Akang mau beli bubur dulu ya. HP ditinggalin ya. Akang ini live di mana, Kang? Enggak record. Record. Iya, jadi gini guys, kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, ketika mereka menghujat tentang pedo, tentang apa gitu kan, semuanya baliknya itu bertubi-tubi gitu. Bahan saya sama Kelvin itu bertubi-tubi. Apa itu pedo? Apa cerita itu pedo itu? Coba Tuhan lu tuh pedo, anak kecil dihamilin udah. Apa itu pedo? Itu Tuhan lu doyannya anak kecil, bayangin. Itu apa itu pedo? Dihina apa yang Islam Apaan sih ini orang nih? Udah Tuhan lu tuh balik. Tuhan lu kenapa penipu? Pedo di dalam Islam. Tuhan lu kenapa penipu? Kenapa
Kenapa kabur? Kenapa kabur? Sekarang kita liatin lagi ya. Kita lihat lagi nih, Tuhan yang kena tipu nih. Nih Tuhan yang kena tipu nih. Apaan sih lu pedo nggak jelas lu nggak ngerti pedo apa coba pedo artinya? Yaudah, lu nggak ngerti. Pedo itu adalah kecenderungan seksual menghamili anak kecil. Contohnya kayak Tuhan lu. Dah. Enggak ada lah. Ini Tuhan gabut banget ya. Ditipu, menipu. Sudah 50 lebih, lepas itu kita kawin 6 tahun itu kita apa itu namanya? Itu nenek lu emang kawin umur berapa? Woi, nenek lu kawin umur berapa? 50 lebih. Tuh mama Tuhan lu umur 12 tahun dikawinin sama kakek-kakek umur 90 tahun. Itu. Nih Tuhan lu ngambilin anak kecil, keluar lagi itil lagi. Gue bilang juga apa? Tuhan lu tuh agak-agak lain. Keluar dari rahim perempuan berumur 12 tahun lewat itil, lewat vagina kudus lagi. Nah ini nih, Tuhan lu kenapa nih? Tuhan lu kena tipu nih. Kenapa nih? Tuhan gue kena tipu ini. Pin, kebayang nggak Pin? Kelvin, jangan tidur dulu Pin. Iya. Nggak unik kepikiran gini loh Pin. Waktu dia masih jadi roh ya kan, Tuhannya Oten ini kan, dia tuh kayak sangar banget gitu, dibunuhnya orang-orang ya kan, semua dihajar sama dia. Terus apa namanya dia ketipunya tuh sama Bani Israel mulu Pin. Maksudnya kayak kalau dia apa-apain Bani Israel tuh kayak nggak masalah gitu. Terus di mana? Di kitab apa sih nih? Apa sih ini orang? Nah, itu karangan lu atau itu ada di kitab lu? Dia sangar, dia bunuh Uza tuh. Ada kisah seorang pria bernama Uza ya. Dia jalan di samping Daud. Daud lagi bawa tabut Tuhan. Tiba-tiba itu kerbau yang bawa tabut Tuhan tergelincir. Si Uza ini punya niat baik guys. Dia mau pegang itu tabut, kesenggol tangannya, dibunuh sama Tuhan. Tuhan lu baperan banget sumpah. Heran. Makanya si Kelvin nanya, Tuhan lu kenapa nggak pernah ketawa? Ketika jadi manusia dia nggak pernah ketawa, depresi dia kelakuan masa lalunya. Masa lalu itu Onan dibunuh. Lu tahu Onan kenapa dibunuh? Si Onan tidak dibunuh karena dia tidak mau menghamili kakaknya. Dicerot-cerotin tuh spermanya keluar. Dibunuh sama Tuhan lu. Anak-anak kecil yang nggak berdosa tuh dibunuh sama Tuhan. Jadi ketika dia jadi manusia, setelah dibaptis pertobatan, Tuhan lu sadar kayaknya kalau yang dilakukan sama itu salah. Pada akhirnya apa? Dia bunuh diri, harakiri, dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi ini Tuhan yang agak lain ini ya. Tuhan lu kayak kena mental gitu. Waktu dia jadi roh jahat banget, dia bunuhin anak kecil. Yesaya pasal 14:21, dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anak, tumpaslah suku Amalek dan anak menyusui dan hewan ternaknya. Tiba-tiba dia jadi manusia ya kan. Ketika dia jadi manusia, dia keluar dari vagina kudus, akhirnya dia belajar sama manusia tuh. Habis itu dia dibaptis pertobatan. Setelah itu apa? Dia nggak pernah ketawa, depresi anjir. Nggak pernah ketawa, marah-marah mulu, sama pohon ara dikutukin. Nggak ada dalilmu. Itu iya loh, Tuhan itu kayak jadi ada tertulis dalam perjanjian lama tuh udah sangar habis dia, bahkan ketipu pun nggak apa-apa tuh. Tapi ketika dia jadi manusia, dia dibaptis dengan baptis pertobatan, kemudian malah depresi, saking depresinya ditampar pipi kiri kasih kanan. Saking depresinya lagi dia rela dibunuh sama Hansip Romawi itu. Bayangkan. Ngeri gak tuh Tuhan lu? Ngeri coy. Di mana? Amit-amit tuh dibilang bizalik. Mana? Kitab Quran di mana? Mau yang ayat mana? Ayat apa? Mana tuh di kitab mana? Kitab Iya mau bahas ayat apa? Quran di mana? Iya mau bahas ayat apa? Yang lu ceritain congor-congor tuh. Oke. Di mana kitab apa? Yang mana dulu? Kitab apa lu? Tuhan minta perawan atau Tuhan yang mana nih? Nah, tengok lu cakap apa lu sudah lupa kan namanya. Iya udah lu mau yang mana? Dalilnya banyak, Tuhan yang mana? Lu cakap apa? Lu bicara apa tadi? Ya udah gua kasih nih Tuhan lu yang aneh, yang gabut ya, yang membunuh Uza ya. Oke. Di mana? Di kitab apa tuh? Kitab mana? Aku cari kitab apa? Kitab lu iya. Ih, santai ya tuh. Lu kayak Tuhan lu aja depresian lu ah. Gak usah depresi kayak Tuhan lu. Iya, biasa aja. Quran kah? Kitab Injil kah? Gak ada di Al-Quran. Al-Quran gak ada Tuhan depresi kayak gitu. Di mana kitab Taurat? Di kitab lu perjanjian lama, Taurat. Namanya kitab Taurat. Kitab perjanjian lama. Nggak ada kitab Taurat, kitab perjanjian lama. Itu apa? Perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama perjanjiannya udah basi, ngerti nggak sih? Lu namanya aja perjanjian lama. Apa namanya kitab apa? 2 Samuel pasal 6, perjanjian lama, kitab lu, kitab basi. Kitab Taurat. Taurat itu punya Yahudi, enak aja lu Taurat. Kitab lu perjanjian lama, gimana nih orang nih? Taurat lah nih. Kitab Taurat itu punya orang Yahudi, nggak malu nih orang nih. Ini kitab lu perjanjian lama, baca. Kitab Taurat yang nggak malu banget, Oten nih nggak jelas banget nih. Si Anu Nih.
Ini ngaku-ngaku lu kitab Taurat. Najong nih orang nih. Itu tentang Nabi Musa. Kitab lu perjanjian lama. Nih kitab lu. Taurat. Ini namanya. Nih, diam. Hanya Anda botol. Kitab lu perjanjian lama, bukan Taurat. Taurat itu kitab hukumnya orang Yahudi yang dibatalin sama Paulus. Kitab lu perjanjian lama. Nah, ini kita namanya. Iya, apa nih orang nggak tahu malu? Katanya minta dalil, dikasih dalil, malah bahas Taurat sama perjanjian lama. Lu nggak tahu malu lu. Nih. 2 Samuel pasal 6 ayat 3. Ini orang ngaku-ngaku lu Tuhan orang Yahudi, lu akuin sebagai Yesus, diludahin orang Yahudi lu. Kitab Taurat. Najis banget nih orang di kitab Taurat. Taurat itu 5 kitab Musa. Ini Samuel, PA. Ini kitab nabi-nabi, ini kitab. Kitab nabi-nabi. Perjanjian lama. Ini orang nggak tahu malu banget ya. Bangsa Israel. Ini kenapa sih nggak tahu malu? Ini bahas ini dulu. Tuhan lu tuh. Tanya kepada bangsa Israel. Ini apa sih ini orang nih? Gantian ini kita bahas ini. Nah, perhatikan Tuhan lu tuh. Kita para nabi-nabi, kitab Taurat. Kitab Taurat itu 5 kitab Musa, PA. Ini orang kenapa sih? Ya, apa nih orang? Diri karena Allah mengatakan ini kitab Taurat. Gue lagi ngomong, kita lagi bahas ini. Tuhan lu tuh gabut. Langit Anda ketawa sendiri. Karena ini orang nggak bisa diem. Mbak Melani, tolong dimit dulu Mbak Melani. Saya mau bacain dulu ayat ini. Karena lu menghina Taurat kami. Dengar ya. Mereka, yaudah diem. Nah. Mereka menaikkan tabut Allah ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus dan rebana, kelentung dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia. Tuhan lu aneh, sumpah. Tuhan lu baper, udah tahu orang mau nyelamatin tabut Tuhan, kepegang sama si Uza. Uza ini orang baik, dibunuh sama Tuhan lu. Makanya dia nggak pernah ketawa seumur hidup, karena dia depresi. Dia telah melakukan banyak pembunuhan di zaman perjanjian lama. Makanya ketika dia jadi manusia, dia rela dibunuh. Itu penebusan dosa dia sebenarnya, bukan penebusan dosa lo. Dia itu mati karena nebus dosa dia sendiri, tahu nggak sih lo? Karena upah dosa adalah maut, makanya dia mati. Dosanya banyak waktu di perjanjian lama. Sebelum mati dia tobat dulu, dibaptis sama Yohanes. Sebelum dibaptis dia belajar dulu jadi manusia. Ternyata jadi manusia lebih bermoral ketimbang jadi Tuhan. Begitu Tuhan lu. Payah. Masa kalian gak bisa menangkap ceritanya? Perhatikan Tuhan lu tuh. Tuhan lu tuh kejam. Ya silakan. Kejam banget Tuhan lu tuh ya. Jadi ketika dia jadi Tuhan, belum jadi manusia, dia kejam. Ketika jadi manusia, dia sadar akan kekejamannya. Akhirnya dia ke arah kiri tuh. Itu Tuhan lu tuh. Apa sih dia orang? Jelas loh. Iya, ngeri banget ini. Anda himani tuh. Taurat perjanjian lama. Udah capek. Tidur Bobo Udah beres nih. Tuhannya gimana? Tuhannya kalian itu waktu jadi roh, dia itu membunuh Uza. Terus si Kevin tanya, kenapa Yesus nggak pernah ketawa? Ternyata Yesus depresi. Kenapa? Karena dia banyak melakukan kesalahan waktu dia belum jadi manusia. Membunuh onan, membunuh anak kecil, membunuh banyak yang dia bunuh. Terus ketika dia jadi manusia, dia belajar sama manusia tuh. Setelah umurnya cukup 33 tahun, dia bertobat, dibaptis sama Yohanes. Setelah itu, dia melakukan aksi penyesalan dengan harakiri, membunuh dirinya sendiri sebagai upaya bertanggung jawab karena kesalahan-kesalahan masa lalunya gitu. Akhirnya dia mati gitu. Mati cuma bentar, 3 hari lagi bangkit. Nggak jelas juga sih pertobatannya. Hukumannya cuma 3 hari, padahal kelakuannya itu jahat banget waktu di zaman perjanjian lama tuh. Heran gue. Oh gitu. Iya. Ngomong-ngomong itu Tuhannya siapa ya? Nabi Musa ya? Tuhannya kalian lah. Oh, enggak, itu Tuhannya Nabi Musa loh. Ih, Nabi Musa sama Tuhannya nggak berkelamin. Enak aja. Ibrahim.
ya. Mana ada Nabi Ibrahim sama Nabi Musa tuannya berkelamin, Mbak? Kan perjanjian lama. Lah, itu perjanjian lama bukan Torah yang dikarang, yang ditulis, diterjemahin. Itu Tuhannya itu. Sejak kapan orang Yahudi beriman sama perjanjian lama? Orang Yahudi di kitabnya tuh Tanakh, Torah, Ketuvim, Nevim, di mana penjelasannya ada di Talmud. Tuhan Nabi Enak aja. Tuhan Nabi, ya Tuhan Nabi kalian. Tuhan Nabi saya, ya Allah. Kenapa kamu hina-hina Tuhanmu sendiri? Sejak kapan saya pernah menghina Tuhannya kami? Saya tidak pernah menghina Tuhan, bahkan saya tidak pernah menghina Tuhan kalian. Saya menjelaskan kronologis Tuhan kalian menurut tadi silogisme atau menurut kesimpulan dari pertanyaan Kelvin. Kenapa Tuhanmu nggak pernah ketawa waktu jadi manusia? Dijawab sama nggak ada yang bisa jawab. Ternyata Tuhan kalian depresi. Kenapa kau? Tuhannya Nabi Musa loh itu yang kau hina. Tidak aja Tuhan Nabi Musa. Tuhan Nabi Musa itu bukan manusia, coy. Nabimu nanti marah loh. Kamu menghina Ya Allah, Nabi yang... Tuhannya Nabi Musa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, Rifa. Kok aduh? Jangan kau hina nabimu sendiri. Tuhannya Nabi Kok ngehina Musa. Nabi? Tuhannya Nabi Muhammad sama dengan Tuhan Abraham, sama dengan Tuhan Moses. Siapa Tuhannya? Allah. Bagaimana keadaan Tuhannya? Laisa kamitslihi syai'. Apakah Tuhan itu konsisten? Yes, konsisten dan konstan. Dia tidak berubah, tidak menghinakan dirinya, tidak keluar lewat vagina kodos, tidak perlu melewati itil. Nauzubillah min zalik. Inilah Tuhan umat Islam. Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa Allah. Gimana nih orang ini maksa-maksa? Masa kita dipaksa guys mengatakan Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan yang baperan? Gini loh, Tuhannya Nabi Musa itu bukan Tuhan yang diklaim dalam kitab kalian. Makanya dia percaya kepada Taurat. Jul, kaulah Jul. Malah sekolah mama-mama Jul. Nggak biasa pulang mama-mama. Wabarakatuh, Bunda Ripa. Waalaikumsalam. Bang Jul. Jul, kalau Jul, malah sekolah mama-mama Jul. Dikit. Bentar. Masa sih nggak bisa nyambung-nyambungin? Tuhannya Oten Katanya kuliah ternyata S1 kena tipu loh, ya. Pak. Oh, S1 tapi kok Gimana Tuhannya kena tipu, iya? terus penipu Kenapa? pula. Kenapa Aduh, dia kasihan hina-hina Allahnya banget. sendiri? Aduh, Tuhannya Dia Oten bilang, tuh kan ya, tipu, Tuhannya Oten ya, penipu. Sudah itu mengawin-kawinkan ngajarin bunuh istri anak kecil orang. lagi. Parah ini. Gitu loh. Nabi Aduh, Isa, ini Nabi Musa, Tuhannya Nabi Oten Ibrahim, kok ngajarin Nabi bunuh anak Daud. kecil. Semua itu Aduh. dikunjung oleh nabimu. Kenapa? Apaan sih? Ini kok naik-naik malah jualan kecap. Heran. Bukan jualan Rifa. kecap, Kamu Udi. S1, Mengejar kuliah. S5 Maria. gue. Tapi Saya es kuliah, krim. kenapa cara berpikirmu seperti anak Yaudah, berarti saya salah. Menurut kakak saya salah. Enggak, saya heran gitu. Kamu waras Enggak, nggak? menurut kakak saya salah. Saya tanya. Nabimu sendiri, Menurut kamu hina-hina. ingat Nabi Musa Tina. kamu hina. Aku Tuhannya dengar. Musa, kamu Tina, hina. kau jangan Allahnya kebiasaan Musa. gini pasar pagi Tina. Malas sekali aku lu si Tina nih lo. Kayak mama kurang belanja. Ngomong, kau jawab dulu. Aku tanya dulu, salahnya aku. Menurut kau aku salah? Ditanya baik-baik. Tina, ku tanya dulu. Waalaikumsalam. Aku tanya, menurutmu salah nggak spekulasiku tadi? Ya kau itu kan nggak waras kau. Masa Kan? Allahnya Nabi Musa. Kayak gini lah si Tina nih. Kemarin kau ajak aku pakai bikini. Sekarang kau bilang aku nggak waras. Aku udah sama kayak Tuhanmu dituduh nggak waras. Emang sama derajatku sama Tuhanmu dituduh nggak waras sama orang kayak kau. Tuhannya Oten gak waras, Jangan kau bullshit lari dah. kemana-mana, Rifa. Loh, kelakuan kau sama kayak orang Parisi. Nuduh-nuduh kami pembela kebenaran ini sebagai orang nggak waras. Yesus pembela kebenaran, kau dituduh nggak waras. Aku pembela kebenaran dituduh nggak waras. Apalah si Tina nih. Taurat, nabimu tidak Ini bisa. malaikat totem ini kualitasnya apa sih? Ibu-ibu, Giliran ibu-ibu aja. Bingung aku lihat ini malaikat totem ini. Kok pendidikannya apa? Yang aku Tamat bilang SD, benar apa loh. Dia Yang aku bukannya sarjana ekonomi, tapi banyak utang. Yang aku bilang Beneran, waras, Rifa. banyak utang. Kamu itu Berapa utangnya? kuliah, kamu Sini gua bayarin bilang, tapi utangnya. nggak nyambung loh. Gimana mau nyambung? Tina, aku tanya, boleh kau pakai bikini ke gereja Tina?
Jangan dulu lari kok kemana-mana, Rifa. Ditanya. Kecil, naik suaranya kecil banget. Allahnya Nabi Ketiban. Musa. Tina, ditanya, boleh nggak kau pakai bikini di gereja? Boleh. Membawa loh batu kenapa? Kau kan ngajak aku pakai bikini kemarin, Kak. Ingatnya aku, ayo Ripa, kita tanding pakai bikini. Mana tubuhnya yang paling seksi, kata kau kan, Kak. Kutanya dulu, boleh nggak kau pakai bikini ke gereja? Karena ada foto mirip kau, Rifa, kuliah. Kutanya iya, makanya kutanya yang mirip aku banyak. Si Den Sungkar pun mirip aku. Kutanya dulu, kau tahu Ineke Kosarawati pun mirip aku. Kau boleh pakai bikini ke gereja? Kau. Iya, foto mirip aku banyak yang pengen mirip sama aku. Namanya aku manis, kau tahu aja lah. Kutanya dulu, boleh tidak kau pakai cangcut ke gereja? Kau jawab dulu, kenapa? Pakai silit boleh nggak pakai silit? Nyor. Ditanya baik-baik nggak mau jawab. Aku tanya baik-baik, boleh nggak pakai lingerie ke gereja? Nabi. Kok bawa Nabi? Aku cuma nanya, boleh nggak pakai cilit ke gereja? Aku bilang. Di mana akal sehatmu? Kang, kenapa aku tanya kayak gitu, Kang? Kenapa aku tanya, Kang? Soalnya dia kemarin itu, Kang, dulu Kang, sekitar 6 bulan atau berapa bulan lalu, dia ngajak aku pakai bikini. Ayo kita lomba-lombaan besar-besaran tetek, katanya. Emang kurang ajar di betina ini. Wah, bener-bener kayak pesundal dia ya. Serius, ada videonya. Akang coba lihat di video aku yang judulnya tuh, si Tina ngajak aku pakai bikini. Iya, boleh. Ada di YouTube, dia ngajak aku pakai bikini. Jual sendal ini sih. Parah lo. Si Tina parah, ngajak aku pakai bikini. Penyesat nih. Penyesat Tina, aku tanya dulu. Tina, boleh nggak pakai koteka ke gereja? John 11:35. Tina, kau tahu nggak ada video orang pakai koteka ke gereja? Itu siapa itu? Ada di Papua. Makanya aku tanya, kalau kau pakai lingerie boleh nggak ke gereja? Loh kan Tuhannya juga telanjang, ini gubal gabel. Makanya ada loh videonya. Si Tina ngajak aku pakai lingerie. Menghadap otak nih si Tina ini. Dia pengen kita telanjang kayak dia loh. Pamer, rupanya Keterlaluan loh. Tina, kau yang ngajak aku telanjang bulat, kau pula nuduh aku telanjang. Ada-adanya kau. Siapa mirip? Aku bukan nuduh kau mirip. Wah, ini Iya, banyak yang mirip aku. Karena banyak yang pengen wajahnya kayak aku. Maklum lah, orang kayak aku manis gini. Nggak ada yang pengen mirip sama kau, Tina. Uni kayaknya si Tina ini germo. Uni mau dijual loh sama si Tina. Kayaknya mau dijual sama dia. Aku Kari kayaknya ini dia nih. parah kau, Tina. Weh, parah lo, Tina, gue jual perempuan lo. Parah kali, Tina. Allahnya Ibrahim. Uni Tina, gini aja, bentar, teman-teman. Allahnya Musa. Tina, malam ini lo tidur sama gue yuk, Tina. Gue mau ngamalin dia saya 13-16 lo. Malam ini bobo sama gue yuk. Jangan Ya dulu saya kemana-mana. 13-16 lo. Yuk, bobo yuk. Iya, kata si Tina, dia bodinya seksi katanya. Dia kemarin tuh ngajak aku lomba besar-besaran tetek dia. Kurang ajar. Ya saya 13-16 yuk. Kamu memang manis, tapi Udah lah, Uni masa Tina. Uni yang akademis, masa debat sama germo Uni? Dia yang ngajak aku. Kang, Kang, kata dia, masa Akang kebayang nggak Kang? Waktu itu kaget aku loh Kang. Kata dia gini, ayo Rifa, kita lomba pakai bikini, siapa teteknya paling besar, kata dia. Terkejut aku, kami muslimah, kataku, mana mau kami kayak gitu, kataku kan. Kata dia, iya katanya, ayo kita lomba-lomba, tetekku aja lebih besar loh daripada tetekmu. Makanya aku tanya, emang kau boleh pakai cilit doang ke gereja, aku bilang. Iya, makanya karena itu gini, Bundo Pak, Ripa ada yang sama mirip Kang sama Forum. kamu. Jadi Itulah aku Ambo mau pertaruhkan. ajak malaikat Itu Oteni aja tidur sih. sama Iya, Ambo. kan aku bilang. Gini, Enggak, Rifa. orang-orang Kristen ini kadang lucu-lucunya mereka nih. Ditanya, mereka tuh bilang gini, ada yang mirip sama si Ripa. Kok nggak lihat Tuhan kok tergantung burungnya kelihatan? Karena kau diajak diskusi. Tina, udah ada berapa cewek gereja yang lu jual, Tina? Wah, parah lu. Masya Allah. Akang, aku mau bobo ya, ngantuk kan. Lanjut. Akang Forum. Gini loh. Yuk. Si malaikat si Tina ini mau saya ajak tidur sama saya malam ini biar saya tahu jangan, tetenya Bang, gede jangan. apa enggak. Lah, saya mau Jangan, ngamalin Bang. dia saya 13-16.
Jangan Kan kita di situ tertulis. di sini, Jangan kalian hina. di room ini, Allahnya Nabi maaf ya, Ibrahim. Tina di room ini nggak menerima germo ya. Kalian hina Allahnya Iya, Musa. Yesaya 13:16 itu Kang, Logika tertulis kalian itu. kemana? Yesaya Kalian 13:16 hina itu tertulis. Allahnya Yesaya. Nggak bisa kalian Udahlah itu Tina, percaya Taurat. udah malam ini bobo sama gua yuk. Yuk Tina yuk, Percaya bobo sama gua Injil, yuk. tapi kalian Malam ini hina-hina. kalau nggak Nabi besok yuk. Isa kalian hina. Kalian bilang Udahlah. Udah Makasih. masa kita debat sama germo, ya ngadi-ngadi. Parah amat. Udahlah Tina, kalau masih di bawah malam ini lu bobo sama gua yuk. Gua mau ngamalin Yesaya 13:16 nih. Boleh nggak? masuk room nggak nyapa. Masuk room langsung ngomel-ngomel. Iya, gua nih cuma mau mengamalkan Yesaya 13:16 saja supaya menyadarkan si Tina ini Tuhannya aja kok bisa ditipu. Sudah itu nipu pula. Tadi Bunda Ripa udah cerita itu. Kok nggak ada kualitas banget sih Oten-Oten? Bumerang. Tuhannya Kalau ada Oten itu kualitas, bumerang ya. Pasti pada mualaf. Iya. Paling nggak bener. unitarian. Nggak Kang Bunda Ripa, Kang Kalpin atau Kang Kores, Bang Jul, Pelani dan semua. Tadi kan dibahas tuh. Kok bisa ya Tuhan kok bumerang kayak gitu ya? Udah kena tipu, nipu juga dia. Kok ada ya gitu ya? Tuhan bumerang. Ya, kitabnya aja hasil penipuan. Cobalah Bunda Ripa, Kang Kelvin, Bang Jul. Gimana tuh kok Tuhan bumerang kayak gitu? Nipu kena tipu. Nipu kena tipu.